Kitanya bakalan bincang-bincang ditemani Sprite. Ini bukan iklan, bukan endorse. Siapa sih gue mau endorse di gue? Oke, jadi kita temani dengan ini, bukan kopi ya. Obrolan kita, bincang kita kali ini bukan dengan kopi. Ini udah kayak mabuk aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya. Bukan kopi sekarang temannya. Aduh, nyebrot lagi. Jangan dibiasakan ya, jangan dijadikan gaya hidup yang minuman soda ini. Walaupun mungkin saya bakalan gimana banget, tapi saya sarankan untuk tidak dibiasakan minum soda-soda kayak gini ya. Oke, jujur aku suka, tapi aku nggak mau dijadikan gaya hidup ya. Apalagi ya banyak lah merek-merek sejenis kayak Coca-Cola kayak gitu kan, banyak yang justru jadi kayak kebiasaan setiap hari ada gitu. Itu jangan. Ini saya sebulan sekali belum tentu ya, pengen aja. Kalau kalau pengen banget dan saya sudah melakukan hal yang baik baru rewardnya ini, baru aku. Bukan iklan, bukan endorse. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istimewa jatuhnya ya, karena jarang-jarang minum kayak gini, jadi jatuhnya ini istimewa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya jadi minum ini sekarang? Terus alasannya apa? Apakah perlu alasan untuk beli ini? Ya karena pertama aku udah lama nggak minum ini, dan nggak 1 bulan belum tentu saya minum ini ya, dalam 1 bulan. Jadi sesekali aja kalau pengen banget gitu. Jadi ya saya, bukan itu intinya. Untuk di video kali ini saya ingin cerita tentang, saya khawatirnya mati, kita nggak tahu usia kapan ya mati. Udah janji bakalan cerita tentang hal ini. Jadi tentang bagaimana saya tiba-tiba saja dapat SMS. Waktu itu belum ada WA, SMS diminta untuk menggantikan teman yang SMS akunya, aku juga nggak tahu. Yang minta, yang SMS ke aku nggak tahu. Terus yang ngeganti siapa aku juga nggak tahu, pengganti siapa juga aku nggak tahu gitu. Yang dimaksud semuanya itu nggak tahu, bahkan tempat itu pun aku nggak tahu. Ya, tempat yang dibuat kajiannya juga aku nggak tahu. Pokoknya intinya waktu itu lagi semangat-semangatnya, giroh-girohnya, katakanlah dakwah, katakanlah lagi semangat muda, jiwa muda, ingin ada perubahan ya, dengan cara tadi kayak kasih kajian, saling sharing ilmu, saling menasehati, seperti itu. Lagi semangat gitu kan. Akhirnya dapat SMS untuk diminta untuk gantiin temennya yang nggak bisa datang ngisi kajian. Sebenarnya aku bisa nolak, cuman aku pikir lagi, aduh, kalau misalnya sekarang ditolak pun bisa aja sih, bahkan mungkin ada pengganti yang lain. Cuman aku mikir lagi, kenapa enggak gitu, kayak Allah kasih kesempatan ini, kita coba aja gitu loh. Dan saya belum pernah, bisa dibilang bukan belum pernah ya, bisa dibilang belum pernah juga ngisi-ngisi kajian kayak gitu, karena menurut aku kafaah ilmu aku juga belum mumpuni gitu waktu itu ya mikirnya. Cuman kenapa enggak lah, cobain aja lah gitu loh. Kapan lagi lahan dakwah saya untuk terjun ke sana, ini kesempatannya Allah kasih. Kalau katakanlah challenge, tantangan, ujian keimanan aku, bisa nggak nih ketika kamu di challenge untuk ngisi kajian di sini gitu loh, untuk ngisi kajian yang aku belum pernah melakukannya itu. Oke, akhirnya aku, pokoknya intinya semuanya atas dasar karena ya waktu itu dan sekarang ya, aku pengen di sisi Allah tuh ada nilai lebih gitu loh, bukan yang muslim yang biasa-biasa aja. Itu aja sih yang sering kali memicu saya untuk kadang-kadang melakukan hal-hal yang berani lah, bisa dibilang. Itu aja sih niatan aku ingin dianggap muslim yang bukan biasa-biasa aja, tapi ingin dianggap lebih, dan dengan cara berjuang lebih keras lagi, bukan yang biasa-biasa lagi. Termasuk challenge menerima kajian ini, ngisi kajian ini gitu loh maksudnya. Jadi oke, saya bilang ketemuan di mana, di sini. Datanglah aku di sana, ketemuan di luar sih. Jadi kemudian diantar, salah satu ngejemput akhwat lah, pastilah, nggak mungkin ikhwan. Akhwat, ini teh dijelasin, ini kos-kosan perempuan, tapi ya ini kajiannya bebas gitu loh. Kajiannya ini nih teh tentang muslimah, temanya itu. Dan aku baru dikasih tahu juga kan, kalau nggak salah di SMS sempat dikasih tahu. Jadi karena terburu-buru aku juga nggak bisa banyak berbuat hal kan.
Muslimah adalah mutiara yang berharga. Temanya itu, kebayang nggak? Muslimah adalah mutiara yang berharga, dan itu diperuntukkan untuk kos-kosan perempuan sih, khusus perempuan katanya ada di sana. Ya oke, dianterin lah aku. Ada di lantai 2, naik tangga gitu. Pas lihat, duduk, waduh, kok seliweran laki perempuan, katanya khusus perempuan gitu kan. Setahu aku, singkat aku dikasih taunya khusus perempuan, tapi ya ampun, saya pas lihat kamar, kan kecil-kecil kamarnya itu, kayak disekat-sekat doang gitu. Ada yang perempuannya yang nggak pakai jilbab, ada yang pakai daster doang gitu. Terus ada cowoknya lagi duduk di situ pakai kolor pula, ya Allah, dan dandanannya ya udah nggak jelas gitu kan. Aduh, aku sih biasa aja sih, datang gitu, duduk ngeliatin, ngamatin lingkungan, seliuran bolak balik itu anak-anak kosan. Ada berapa kamar, lumayan sih, mungkin 4-5an mungkin ada kali ya. Saya nggak begitu melihat-lihat kayak gitu, nggak, cuman memang sempit banget sih. Dan untung di situ dikasih space buat kita duduk-duduk bareng-bareng gitu buat kajiannya itu. Memanjang begitu sih, kecil sih, nggak lebar banget, seginian juga nih, seginian lah lorong gini lah, cuman agak ngelebar gitu, nggak manjang gitu, bukan lebar, manjang ya, lebar panjang mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sambil minum ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, saya nggak tahu, kayaknya yang ngundang aku itu, yang tadi nganterin aku ke situ itu, kayaknya bukan ngekos di situ deh, curiganya ya. Mungkin dia diminta, atau walau alam sih, mungkin ada temannya yang kos di situ, kemudian diminta untuk ngisi kajian deh, parah nih kos-kosan gue nih gitu kan. Ya akhirnya ya dia kumpulin lah tuh teman-teman, ayo udah ada nih yang ngisinya gitu kan. Kumpulin lah di situ, ada berapa orang ya, 5 orang ada lah pokoknya. Bukan apa sih, ada yang pakai jilbab lah pasti, itu kan kajian pakai jilbab, tapi biasa aja gitu, bukan hijaber gitu. Oke, temanya saya jujur aja belum ada persiapan sama sekali, langsung mikir di situ. Langsung mikir di situ. Muslimah adalah mutiara yang berharga. Udah, silakan deh, prolog dulu tuh yang ngisi acara, jadi kayak moderatornya itu prolog dulu. Setelah dia selesai, silakan teh. Gue ngomong apa ya. Dia sambil ngeliatin itu di kamarnya kan ya udah kecil, nggak terlalu tinggi pula ininya kan, udah nggak bangunannya gitu kan, jadi kayak yang sempit gitu. Terus di dalam ada cowok juga pakai daster pula ceweknya. Lihat gue duduk di situ, langsung menutup pintu kan ceweknya itu. Cowoknya sih gini aja, melong ya, dasar emang brengsek. Udahlah gitu. Oke, silakan teh diisi. Oke, aku mikir gitu. Mikir gini, pasti secara agama mereka sudah tahu aturannya, karena mereka berjilbab juga kan, dan termasuk di sini kan area pesantren juga ya, masih area sini juga soalnya. Jadi aku pikir mereka sudah tahu secara hukum agamanya seperti apa, bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan itu kan agama mengatur, itu mereka pasti sudah tahu pastinya, dan itu yang aku pikirkan. Sekarang apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku bicarakan dengan kondisi seperti itu? Mereka sudah tahu, hukum agamanya sudah tahu, etikanya sudah tahu, moralnya sudah tahu, secara sosial mereka seperti apa sudah tahu, bagaimana itu pacaran itu mereka sudah tahu, dan batasannya itu udah tahu. Cuman permasalahannya ketika mereka tidak memiliki iman di dalam dada mereka, how to make change about it. Oke, akhirnya gini, iman adalah judulnya ya. Saya langsung ke kajian, kurang lebih ya, ini saya ceritanya kurang lebih, saya agak lupa gitu soalnya. Muslimah adalah mutiara yang berharga. Sekarang apa yang kalian pahami tentang muslimah itu sendiri? Kita wanita Islam yang diberikan Allah untuk memiliki ifah, kapaah, kehormatan, nilai yang lebih sebenarnya dikasih oleh Allah gitu. Seperti apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Saya tanya gitu kan. Apa yang ingin kalian bahas? Silahkan saja. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Aku kembalikan ke mereka. Jadi aku lebih membuka diskusi. Gue tahu, mereka tahu sebenarnya. Oke, kita diskusikan saja. Apa yang ingin kalian sampaikan silahkan. Kalau jika ada
yang ingin disampaikan silakan, jika ada pertanyaan silakan. Saya langsung gitu kan. Akhirnya ada yang ngomong bla 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 bla, sekarang gini 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 gini. Iya teh, ada satu hal yang menarik. Ada yang ngomong gini, iya di sini juga lagi ada kunjungan pacar gitu kan. Ya sedikit menyinggung lah tentang bagaimana wanita, bagaimana kita harus menjaga kehormatan diri kita. Bahas sedikit lah itu, udah otomatis. Tapi ya mereka udah tahu lah intinya gimana sih, ya enggak sih? Hah? Tahu kan? Tahu. Ada yang lagi ada kunjungan pacarnya teh. Aku cuman gini, sambil jalan sebenarnya aku sambil mikir apa yang baiknya aku sampaikan itu, karena benar-benar nggak ada persiapan. Akhirnya ada yang ngomong bahwa di situ lagi ada kunjungan pacarnya. Iya kok teh, tapi enggak kok kita cuman ini aja. Saya juga nginepnya di kamar sebelah, bukan bareng-bareng tidurnya gitu kan, kata dia gitu. Sekarang oke, saya gitu. Nah, itu yang aku tunggu sebenarnya, yang agak, kita kan lagi nyari lemparan bola gitu, yang tepat, yang bisa kita dijadikan sasaran. Nah, lemparan bolanya tuh udah ada nih gitu. Oh, ini yang gue ini yang gue tunggu nih. Akhirnya gini, aku bilang gini, kalian yakin orang lain tidak berpikir yang gimana tentang kalian? Enggak teh, kita nggak ngelakuin apa-apa, enggak kok, di kamar berdua juga nggak ini, apalagi kamar pintu dibuka, sering dibuka, kata dia gitu, bla bla. Sekarang gini, kalian bisa aja berpikir apapun, tapi orang di luar sana pun bisa berpikir apapun tentang hal itu gitu kan. Mereka tidak melihat bahwa aku tidak melakukan apapun gitu loh, tapi mereka lihat kamu berdua di kamar ngapain aja. Orang silahkan bebas berpikir masing-masing, saya gituin kan. Tik-tek, ini yang aku pikir wanita atau muslimah tidak, saya kan menyentuh akalnya ya. Sekarang akal, kalau iman sudah banyak ilmu agamanya. Sekarang gini, kalian pikir kalian laki-laki itu tidak pernah bergosip? Saya bilang mereka juga bergosip coy, saya gituin ya. Kalian pacaran, sudah sampai mana kalian pacaran, itu diomongin di komunitas laki-laki itu, di antara laki-laki juga ngobrolin. Kamu nyampe mana? Nyampe pegangan tangan, nyampe pelukan, nyampe ciuman, iya kan? Itu nyampe cuy. Lu pikir nggak nyampe? Lu pikir cuman di antara kita doang? Loh, nggak ada yang tahu, ini cuman di kamar doang, dan itu pun pada saat dibuka kita kan jauhan gitu, nggak kelihatan, nggak ketahuan sama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak berpikir kayak gitu cuy. Lu mikirnya kita nggak ngapa-ngapain kok, mereka tahu kok. Hah? Di belakang Anda dia mikir, alah gini yang pacaran pastilah nggak mungkin gitu. Saya gituin kan. Saya sekarang pakai nyentuh logika mereka aja lah. Lu nyampe pegangan tangan, lu nyampe pelukan, lu nyampe ciuman, nyampe ke temannya, dia cerita ke temannya lagi, laki-laki lu, pacar lu, ngobrol di antara teman-temannya, gue nyampe gini. Berikutnya, baik lu masih dengan laki-laki ini atau enggak, ini kan sudah pada tahu nih lu seperti itu gitu kan. Oke, gue juga bisa kok diketahui pacar lu atau enggak. Bisa jadi di belakang kemudian dia mencari cara buat dapetin lu juga dengan caranya sendiri, ya enggak sih? Dengan caranya sendiri cuy. Oke, yang pacaran nih, lu harus denger ini. Dan saya sih lebih kayak bertukar pikiran sekarang juga, sharing ke kalian. Mungkin kalian juga memiliki pendapat yang berbeda, silahkan. Dengan laki-laki lain yang tahu Anda seperti itu, bahkan ketika belum kenal sekalipun, kadang-kadang orang bisa ngebaca Anda loh. Kadang-kadang dengan cara coba-coba, mancing-mancing gitu. Ini cewek bisa gimanain gak sih gitu. Jangan salah, orang mau udah kenal atau belum. Jangankan pacar lu yang udah tahu lu, yang sudah langsung berinteraksi dengan lu, bersinggungan dengan lu, dia udah tahu banyak tentang lu. Orang luar pun belum tahu lu, bisa jadi nguji lu gitu loh, nyari peluang ke lu gitu loh. Maka jangan harap orang berpikir positif tentang Anda. Oke. Sekarang teman-teman pacar lu ataupun orang lain yang belum kenal lu, nyari peluang, ingin juga mendapatkan lu dengan cara yang mungkin bisa lebih dari apa yang dia ketahui tentang lu. Pacarnya bisa sampai segitu, gue bisa lebih juga. Bahkan pacar lu bisa sampai tahapan mana, dia bisa ke tahapan itu juga dan bisa lebih juga. Ya, begitu
Apalagi misalnya lu putus dengan pacar lu, kemudian lu dengan yang lain bisa jadi kurang lebih sama. Mereka hanya berpikir gimana manfaatin lu doang. Sampai tahapan mana lu bisa menjaga diri lu itu, aduh. Lu akan jadi kayak, makanya dibilang ada piala bergilir katanya. Ya istilah yang dibikin rancu negatif gitu, akhirnya kan ada istilah piala bergilir dari satu orang ke orang lain. Lu bisa sampai mana, lu sampai mana sama dia segini-gini, gue bisa lebih. Bisa jadi di belakang lu cowok-cowok itu kayak gitu, gue bisa dapetin dia lebih dari apa yang lu lakuin dengan dia. Bisa jadi cuy, bisa. Dengarkan ini muslimah, dengarkan ini wanita ya. Lu pikir cowok-cowok nggak pernah bergosip mereka, diantara mereka juga bahkan bisa lebih parah. Oke, wanita, jangan bodoh. Jangan bodoh. Aku bilang kayak gitu, aku ajak. Benarkah Anda, yakinkah Anda bahwa dia tidak pernah bergosip? Sekarang lu pacaran, taruh lagi nih, siapapun Anda yang pacaran, seperti itu kondisinya. Maka jangan heran Anda berpikirnya, kalau nanti saya menolak, dia jadi gimana, jadi putus segala macem, dan saya nanti nggak bisa nikah segala macem. Bahkan justru Anda ditinggalkan karena Anda sudah tidak berarti lagi buat dia, karena udah dapat apa yang dia inginkan tanpa harus menikah. Otak lu pakai, oke? Itu sih intinya. Dan katanya sih dengar-dengar setelah udah berapa lama gitu, setelah kajian itu kan, aku ketemu sama yang akhwat jaga, yang sebelumnya nganterin aku ke tempat itu. Setelah kajian itu, teman aku yang bawa pacarnya itu ini akhirnya nyuruh pulang pacarnya. Alhamdulillah ya, nyuruh pulang pacarnya. Udah lu pulang aja kali, kayak gitu. Udah lu pulang aja, karena lu punya nurani. Lu kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman ya, loh kenapa pacaran. Misalnya ketika lu melakukan sesuatu hal yang katakanlah pacaran yang tidak baik gitu, lu kadang-kadang nurani juga menangkap bahwa kayaknya ini nggak baik deh, ada perasaan tidak nyaman kayak gitu. Ikuti perasaan tidak nyaman itu dengan cara ya lu cepet perbaiki gitu loh. Ada kadang-kadang kita itu sudah dikasih Allah nurani, firasat, feeling, apa sih namanya itu, jadi ikutilah gitu loh. Kalau lu, karena kadang-kadang udah terjerumus, udah kagok kepalang, kadang-kadang pakai alasan itu lu makin jauh, makin lu nggak bisa balik khawatirnya. Bahkan udah terlanjur, ya udahlah. Jangan sampai kayak gitu juga ya. Jangan berharap juga orang lain mau nolongin lu, nggak mungkin cuy. Kalau lu nya sendiri nggak mau berusaha, itu deh. Saya sebenarnya kurang begitu mood di hari ini untuk cerita, tapi gimana lagi dah. Kalau ditunggu lagi saya khawatir azal menjemput aku, sedangkan aku sudah bilang bakalan menceritakan ini, kisah tentang ini. Disuruh ceramah di kosan bebas kayak gitu. Ya sudah, itu aja dulu. Saya belum begitu nemu lagi, agak sulit mikir, dan ini terutama memorinya udah mulai habis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.